tentang gagal move on? Ada. Kenapa sih bisa gagal move on? Coba aku tanya dulu. Lu yang request nih ceritanya. Iya dong, aku yang request. Agak, gue mah bukan hanya move on, gue come on. Come on. Come on, come on. Gue suka ini salah satu puisi temen gue nih. Ini puisi dia nulisnya di Kupang. Apa tuh? Judulnya Di Teluk Kupang. Ini puisi favorit gue nih. Karena dia nulis, gue di sampingnya, gue tahu. Lu mau gue bacain? Baca dong. Aku tunggu. Bacanya pakai hati. Ini kamu melambai ke aku ya? Itu dari akun sebelah. Akun yang gagal move on itu ya? Aduh. Mata lugumu adalah mata lampu-lampu pagar. Pukul 9 malam, mata yang memanjati kerak karang dan lumut batu tak sabar menelanjangi. Kabar apakah yang ingin kamu dengar dari seekor camar gusar? Takut apakah yang membuatmu bungkam memandang samar pucuk-pucuk layar? Di matamu aku telah menjelma sebuah pulau yang berhantu, penuh dengan darah laki-laki, seolah aku adalah rahasia yang telah mencemarkan isi laut dan menghanguskan hutan-hutan nipah. Sekejam itu aku yang tak memiliki rencana kini rebah di pangkuanmu, bercerita dengan lidah yang kering, tubuh yang kering seperti sebilah pelepah. Ada suara di dalamnya, apa kau mendengar? Pelepah ini tidak mati, ada arangan kuda arwah, kuda pacu yang lelah, dan ia tertambat pada sebuah istal di jantung bumi. Ia tak akan begitu mudah pergi. Percayalah padaku, mataku dan mata kuda itu adalah sebuah teluk lengang, terang oleh harapan yang mengejarmu. Kabar apakah lagi yang ingin kamu dengar dari seorang laki-laki yang sudah tak sabar menurunkan tiang layar? Ia telah melihat tangga dermaga yang licin, membayangkan rumah dan kebun madu di tempat mana ia bakal menjadi seorang ayah bagi sebuah keluarga batu. Nah. Keren. Kirimannya puisi itu ya nanti ke WhatsApp aku. Bagus loh. Coba penulisnya. Kenalin penulisnya, kenalin. Iya, gue lihat tuh sesak napas tuh ya. Jatuh cinta. Seperti kuda yang lepas dari istal. Akhirnya menggelegak juga udara segar itu membelai mata batin. Tapi rupanya hatiku tak pandai menjaga diri. Nah, itu tiba-tiba ingat karena tadi ada istal, aku tiba-tiba ingat aku punya puisi yang ada istalnya, diksi istal. Jatuh cinta. Berarti ada kudanya juga kan? Iya, iya kan? Seperti kuda yang lepas dari istal. Itu sebetulnya ini mengambil dari idiom bahasa Sunda. Siga kuda lepas tina gedogan. Ini seperti kuda yang lepas dari istal. Jadi kuda ketika lepas dari istalnya kan liar gitu, sulit dikendalikan. Seperti itu pula lah rasa jatuh cinta kan. Kita tidak bisa memilih dengan siapa kita jatuh cinta. Kita tidak bisa pula mengendalikan kapan dan bagaimana dan di mana kita jatuh cinta. Kalau kata Rumi bilangnya gini, Ratna. Si Jalaluddin Rumi ini bilang, jikalau engkau sudah tak sanggup lagi menenun, berhentilah. Cinta yang akan datang menenun. Ya. Aku kadang-kadang suka baca ini ya, suka baca aforisme-aforisme yang menurut saya penuh hikmah begitu ya. Kayak Rabindranath Tagore yang klasik banget, dia bilang ikan-ikan menyangka sedang berbuat kebaikan, burung-burung menyangka sedang berbuat kebaikan saat membawa ikan-ikan terbang tinggi ke udara. Gue mikir-mikir ini apa ya, sangat kontekstual ya, cara mereka menganalogikan itu. Makanya Rumi, Gibran, Tagore memang
eh, lebih mengedepankan hikmah di dalam karya-karya mereka. Betul. Itu Khalil Gibran lah yang membuat aku jatuh cinta menulis puisi. Nah, ini menjawab pertanyaan yang tadi pertama balik lagi. Jadi aku dulu itu kan lebih suka membaca novel dibandingkan puisi gitu. Baru di usia-usia remaja, SMP itu aku Khalil Gibran, koleksiku lebih banyak buku Khalil Gibran dibandingkan buku yang lain. Setelah itu baru ke penyair-penyair Indonesia. Setelah lama gitu. Jadi banyak Penyair sekali favorit, penyair Indonesia yang kamu suka siapa aja? mikir dulu ya siapa ya. Kang Acep sih. Kang Acep aku suka karena diksinya sederhana tapi mampu menguras emosi gitu. Diksinya tidak Henny tidak Hendrayani, neko-neko. catatlah ini. Betapa berat mencintaimu tanpa kartu kredit dan kamar hotel. Itu kan puisimu, Bang. Puisi Barapati Raja itu. Betapa Gak, sulit mencintaimu. bau-bau Aceh. Tanpa kartu kredit dan kamar hotel. Kesian amat ya Jadi mainannya di hotel. suatu Beliin waktu, rumah dong. jadi satu waktu eh, si Acep ke Jogja. Acep ke Jogja, terus dia main ke kontrakan aku, tempat tinggal aku kan. Aku masih kuliah ya waktu itu, ya masih semester berapa? Semester 7 nggak salah. Nah, bara aku pegelinu kata dia. Ya udah, itu untuk pertama kalinya gue mandiin seorang penyair beken gitu loh. Eh, Aku bilang, bang kamu ganti pakai sarung. Udah, dia pakai sarung. Terus gimana nih? Ya udah dilepas aja pakai sarung doang gitu. Tahu nggak? Gue mandiin Acep pakai eh, air es campur garam. hmm. Ya, itu sebenarnya terapi terapi apa ya? Terapi Romawi kuno sih sebenarnya. Tradisi garam nyedot toksin itu. Nah habis gue mandiin itu si Acep menggigil gini. Kayak Acep. Tapi langsung sembuh. Terus dia ngelihat buku aku kan. Dia bilang, ini kamu menggunakan singkatan di dalam nama penamu. Saya bilang, iya bang, nama saya kan itu. Jadi A.S. Patiraja. Buku pertama sama kedua aku tuh masih menggunakan nama itu nih. Ini gara-gara Kang Hmm. Acep ini gue ganti nama itu. Pakai nama Kalau kamu abu ya. menggunakan, jadi dia nanamin semacam mitos gede di kepala gue gitu kan. Bara kalau kamu Hmm. menggunakan penyair-penyair yang menggunakan menggunakan singkatan-singkatan nama itu biasanya tidak gemilang karir mereka. Kamu nyari deh salah satu nama yang dekat dengan kamu. Saya bilang kakek saya itu namanya Imam Bara. Langsung dia bilang, ah, cocok itu. Kamu Akhirnya pakai pakai nama bara. Bara aja terus kan sudah ada Patirajanya di belakang kan A.S Patiraja kan. Nah oleh Hmm. Kang Acep itu akhirnya sejak sejak itu gue menggunakan nama pena gue jadi Bara Patiraja itu dari nama Hmm. kakek. Itu jasanya Kang Acep. Padahal namanya adalah aku tahu, aku tahu. Dari Jangan mana kamu tahu? dibocorkan di sini. Kan gue Tahu loh. gue lihat Eh, is, kamu lupa kita pernah berbicara soal ini. Oh, jangan dibuka di sini ya. Aku tahu loh pokoknya ada B, ada U, ada tahu pokoknya. Jangan kau lupakan apa peristiwa yang pernah terjadi di antara kita. Aduh, kan jadi gimmick wow, lagi deh. peristiwa apakah itu? Kau Ini lupa, kau lupa, kau pernah menggenggam tanganku sambil berkata sesuatu. wow. Apakah yang aku katakan padamu Ratna? Oh tidak, jangan dibuka di sini. Kita Kamu bertukar cerita. Kau masih ingat tidak? Kalau kau tidak ingat berarti keterlaluan ini. Berapa perempuan yang kau perlakukan seperti itu? kamu sedang Serius memproduksi ini. fitnah kebudayaan Ratna. Lupakah kau kita pernah bertukar cerita Mhm. bagaimana ketika kau dan aku
Tuh, mentok lagi saling tuh kata-katanya. saling enggak, aku lagi lihat ini barusan. Saling berbagi luka. Di kursi belakang sebuah mobil. Nah, loh. Dan kau setelah itu mabuk durian. Mabuk durian. Dan Kata kuncinya mabuk durian dan ketinggalan. bersama Bapak Sutarji Kalsumbari dan Bapak Rida Kalyamsi. Dan ketinggalan, akhirnya pertunjukannya terlewat gara-gara makan durian kebanyakan ya. Iya, gue untuk pertama kalinya makan durian tuh ya karena di depan Pak Sutarji aja gue gagah-gagah makan banyak. Belagu lagi. Karena yang terakhir juga semangat kan Bang Rida. Dan ini disodorin pula, ini enak, ini manis gitu kan. Coba lagi, ada lagi sodorin manis, manis terus semuanya. Iya. Jadi Bang Rida Kalyamsi berapa kali dia ngasih gue durian. Bara cobain ini, sama Bang Tarji juga cobain ini. Wah, hajar-hajar aja. Untuk pertama kalinya gue makan durian banyak, baru pertama tuh gue makan. Gimana gue nggak mabok durian? Gue sih waktu itu berharap mabuk harum rambutmu, bukan mabuk durian. Karena saking duriannya banyak dan berlimpah, harum rambutku sudah tergantikan dengan harum durian. Parah banget ya ampun. Aku masih ingat pernyataan Pak Sutarji sama Pak Rida ya waktu kita di mobil. Kan malamnya kan gue pentas tuh pacar gelap puisi sama Siti. Itu ucap beliau berdua ini, Bara, pergulatan pacar gelap puisimu ini jauh lebih sengit dari aku ini binatang jalan naga ini. Gue yang anak muda ngelus-ngelus dada gitu loh. Saat dua orang senior gitu memberikan testimoni itu dan aku menganggap itu seriusan loh gitu loh. Bukan guyon gitu. Pernyataan itu mahal dilahirkan dalam percakapan durian itu kan. Iyalah. Itu durian efek namanya. Kalau nggak makan durian, iya kalau nggak makan durian belum tentu mereka keluar kalimat seperti itu kan? Iya, aku masih menghafal itu. Tidak satu titik komanya pun masih kuingat itu kata-kata mereka. Pergulatan pacar gelap puisimu ini dengan nada yang agak bass kan. Iya benar. Jauh lebih sengit dari aku ini binatang jalangnya Khairil Anwar. Waduh, gue bilang ini rezeki durian deh gue deh. Nggak rugi deh mabok durian. Tapi seneng ya berjalan. Kita apa ya berbagi pengalaman dengan apa tokoh-tokoh yang sudah lebih matang ya emosinya itu dan aku menikmatilah perjalanan jauh kita itu ya. Asik dan seru lah. Entahlah ya kapan lagi kita bisa seperti itu. Mengingat pada masa seperti ini segala kegiatan juga kan semua serba daring. Ya. Rindu sebetulnya saat-saat seperti itu kan. Tapi akan lewat masa sulit ini saya kira. Pasti. Semua akan berlalu. Kita akan merdeka dari apa ya? Ini permainan. Akan merdeka dari kecemasan. Iya, jangan cemas. Satu menurut aku sesulit apapun situasi hari ini, kamu nggak boleh cemas gitu loh. Ya, secara teori ya seperti itu. Jangan cemas, positif selalu. Tapi sepositif-positifnya orang, standarnya yang stoknya banyak itu pasti semuanya mengalami kekhawatiran. Ya kalau bicara soal keimanan lah ya, akhirnya balik lagi, semua kita serahkan pada yang di atas, kita serahkan kepada Tuhan gitu. Memang Tuhan sudah mengatur ini, kejadian seperti ini, dan kita akhirnya seperti disadarkan kembali bahwa segala sesuatu kalau Tuhan mau ya jadi ya kun fayakun kan, apa yang aku bilang jadi ya jadi gitu. Jadi akhirnya kita tidak pernah tahu besok kita
masih hidup apa tidak, besok kita masih sehat atau tidak, masih bertemu teman-teman yang sama atau tidak gitu. Pada akhirnya yang sudah terbiasa berpasrah semakin yakin, yang tadinya tidak percaya atau ragu-ragu kan akhirnya jadi akibat kekhawatirannya ini akhirnya jadi bisa jadi malah lebih mengimani. Ya, benteng paling kokoh yang paling pertama adalah positive thinking itu. Ya. Itu Dan itu akan menjadi semacam satu perisai untuk imunitas kita. Dan itu perlu dilatih untuk beberapa orang yang sudah terbiasa berpikiran positif dengan lingkungan positif, keluarga yang positif kan berpikir positif itu diturunkan genetis, berasal dari keluarga yang memang terbiasa berpikir positif. Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sakinah, wadah, dan rohmah. Jadi orang-orang yang terbiasa dibesarkan dengan sesuatu yang negative thinking gitu ya, pesimistis. Kan lu mulai serius lagi kan? Oh kan serius lagi. Enggak, aku tiba-tiba ingat itu akan sulit dibawa untuk berpikiran positif. Apalagi di saat seperti ini. Yang orang-orang menjadi khawatir, cemas itu kan menjadi pencemas tuh orang banyak terkena lah mental gangguan jiwa tanda kutip itu jadi makin jadi gitu orang-orang yang terbiasa negative thinking itu malah sulit sekali. Ya makanya perlu dilatih, perlu berada dalam lingkungan orang-orang yang positif karena kan energi dan aura positif itu menular. Begitupun yang negatif. Jadi ketika ini sekalian aku pesan-pesan kepada teman-teman yang rasanya sudah menemukan kejemuan gitu ya, jenuh dan merasa mulai kadar positifnya mulai turun, segeralah cari pertolongan dengan mendekat orang yang stok positifnya lagi tinggi gitu, levelnya lagi naik, atau kelilingi diri lah dengan orang-orang yang positif. Seperti misalnya nonton live seperti ini kan, naikin imun, nambah pengetahuan meskipun sedikit-sedikit gitu ya. Paling tidak ikut ketawa-ketawa bersama kami gitu. Apapun lah lakukan hal seperti itu karena kalau dibiarkan itu akan membahayakan dan impaknya itu dampaknya ke sakit fisik gitu loh. Jadi bawaannya pengen serius lagi, sudahlah. Itu deh pokoknya intinya tetap berpikir positif. Jadi narkotikanya manusia yang diciptakan Tuhan tuh adanya di sini, Rat. Di sini letak hormon dopamin. Cara untuk mengeluarkan hormon ini, hormon dopamin itu hormon bahagia. Salah satu cara untuk mengeluarkan hormon yang ada di sini itu adalah dengan tersenyum kedua sudut pipi gitu dong. Tersenyum, jatuh cinta, bahagia. Senyumnya satu doang ya, gitu. Yang keluar bukan hormon bahagia, tapi hormon encok di paha nih. Terjadi ketidakseimbangan tubuh sih itu kalau begitu. Tetapi hormon bahagia itu butuh 30 detik. Jadi kamu tersenyum kurang lebih 30 detik durasinya baru bisa keluar dia. Secara seimbang. Dua sudut ini. Ini ilmiah loh. Ini disinilah narkobanya manusia alamiah yang taken for granted by God gitu loh. Adanya di sini, namanya hormon bahagia itu hormon dopamin. Makanya orang India suka naruh tanda merah di sini nih. Ini maksudnya dia bahagia melek gitu. Terus bahagia karena dia nyadari ini sebagai produksi utamanya gitu. Ini pengetahuan loh, ini nggak main-main loh. Iya, dan di sini juga ada letak cakra. Cakra apa namanya? Aduh, nanti serius lagi deh ngomongnya. Enggak apa-apa, bagi tahu aja nama cakranya itu cakra apa yang di sini. Ada aja.